Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rosida. Saya dari kelas Manajemen E tahun 2020. Nah, di sini saya akan menguraikan tentang argumen saya mengenai makalah yang saya kerjakan yang berjudul Indonesia sebagai Superpower Peradaban Islam di Dunia. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini, jumlah umat muslim di seluruh dunia diperkirakan mencapai 200 juta orang. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia. Dan mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, hampir 90% dari populasi Indonesia. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Pandangan beberapa negara terhadap Indonesia melahirkan komentar baik, apalagi menyangkut Islam yang menjadi agama paling banyak dianut oleh para penduduknya. Salah satu komentar baik berasal dari Syekh Muhammad. Beliau berkunjung ke salah satu pesantren di Jakarta. Beliau membahas tentang masalah Islam yang rahmatan lil alamin, yang artinya agama yang penuh dengan kasih sayang dan cinta damai bagi semua umat. Syekh Muhammad menuturkan bahwa Islam di tanah air adalah Islam yang damai dan dapat dijadikan contoh bagi negara lain di seantero dunia. Tentunya hal ini berkat adanya Pancasila yang dapat menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia. Tidak hanya bersumber dari Syekh Muhammad, namun beberapa tokoh juga berkomentar mengenai Indonesia sebagai negara yang paling banyak muslim di dunia. Indonesia sudah diklaim bahwa negara Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, untuk menjadi superpower peradaban Islam di dunia, Indonesia harus memiliki kekuatan penting untuk bisa diakui beberapa negara. Nah, beberapa langkah kekuatan penting tersebut ialah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Walaupun gampang diucapkan, memperkuat ukhuwah Islamiyah adalah hal yang paling sulit dilakukan. Mempererat tali persaudaraan kita di antara muslim. Ukhuwah Islamiyah adalah hal yang paling penting untuk langkah pertama kita menuju superpower peradaban Islam di dunia. Karena jika kita tidak kompak dalam melakukan sesuatu, kita terpecah belah, itu akan menghambat langkah selanjutnya. Maka dari itu kita harus bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah Islam di Indonesia. Yang kedua, kita harus tetap melestarikan pesantren-pesantren yang telah didirikan oleh para leluhur Islam yang terdahulu. Alasan saya berargumen mengapa kita harus tetap melestarikan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia adalah pesantren-pesantren ini merupakan kekuatan paling penting untuk melanjutkan generasi-generasi Islam di Indonesia dan merupakan ciri khas negara Indonesia dalam menghasilkan generasi Islam yang berkualitas. Yang ketiga, Indonesia harus mampu memberikan sumbangsi terhadap negara lain. Seperti contoh, dulu di Rahim Stage, kita diminta oleh United Nations untuk menengahi proses-proses kembalinya para pengungsi dari Kokhtasar menuju Rahim State kembali. Dan di Afghanistan, kita diberikan kepercayaan untuk ikut mendamaikan faksi-faksi yang berkonflik di sana. Hal ini dapat menjadi suatu kekuatan penting dalam kita menuju untuk menjadi superpower peradaban Islam di dunia. Dikarenakan logisnya kita di Rahim State dan Afghanistan itu tidak ada hubungan politik ataupun apapun, tapi kita dipercaya untuk mendamaikan dan ikut serta dalam menengahi proses-proses kembalinya pengungsi di Kokhtasar tersebut. Nah, hal yang harus
Indonesia lakukan untuk menjaga kepercayaan negara-negara lain adalah terus saling tolong-menolong terhadap negara lain, karena kita sendiri juga tidak tahu kapan kita akan butuh bantuan negara lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.